kompetensi yang ingin dinilai sama Pak Rahmat ya Pak ya, tentang saya sebagai seorang coach. Ini sih Pak, yang pertama saya tuh pengen apa ya? Saya tuh pengen bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang bisa berkomunikasi dengan tenang, gitu loh Pak. Dalam artian tenang di sini saya itu bisa memberikan waktu atau istilahnya memberikan jeda kepada kerja saya, seperti itu Pak. Jadi soalnya kenapa ya Pak ya, saya itu kan pernah melakukan coaching ya Pak ya, kayak yang saya sampaikan tadi. Apa ya, saking senangnya, saking santai, terlalu menikmati suasana, saya tuh kadang terlalu agresif gitu loh Pak. Tidak terasa gitu? Iya, keburu belum selesai jawab, tuh nanya lagi, mau nanya. Saya tuh kadang berpikir gini Pak, benar nggak sih yang saya lakukan itu? Saat itu seharusnya bagaimana, seperti itu. Makanya saya itu pengen Pak Rahmat itu bisa menjadi observer, sehingga saya bisa tahu maksudnya kekurangan saya itu di mana gitu loh Pak. Apakah hal ini sudah baik ataukah perlu dievaluasi, seperti itu Pak. Jadi nanti yang saya amati nanti Bu ya, yang ingin Ibu capai adalah komunikasi dengan tenang komunikasi pertanyaan dengan ada jedanya antara bisa memberikan jeda kepada coach, sehingga coach maksudnya bisa berpikir dengan tenang juga. Jadi Ibu bisa memberikan waktu yang baik, waktu yang cukup untuk coachnya. Iya. Dari kompetensi yang Ibu capai tadi itu Ibu capai tentang komunikasi dengan tenang, apalagi kompetensi yang Ibu gali atau Ibu capai? Oh ini Pak, lagi saya tuh pengen jadi seorang coach yang menjadi coach yang profesional, misalkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maksudnya gitu Pak, memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi coachnya dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah, maksudnya Pak. Iya Pak, kayak pertanyaan yang kena gitu loh Pak sama coachnya, pengennya sih gitu Pak. Jadi coaching tersebut bisa menggunakan langsung ya apa yang dalam hatinya itu tentang masalah. Iya betul Pak. Jadi kan jawaban itu sebenarnya tergantung dari pertanyaan ya Pak. Kalau pertanyaannya kita tuh kayak dalam banget, pasti coachnya berpikirnya juga akan panjang. Kalau pertanyaan yang kita keluarkan sebagai seorang coach cuman apa ibu suka, nanti jawabnya ya atau tidak, itu kan kurang berbobot menurut saya Pak. Saya tuh pengen jadi coach yang bisa memberikan pertanyaan yang baik, pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan norma. Ibu ini dari dua kompetensi ini yang Ibu capai, adakah yang ingin Ibu dari dua kompetensi ini Ibu kita tingkatkan lagi, atau dari dua ini yang Ibu yang lebih detail, maksudnya Pak, yang lebih spesifik saya ingin kembangkan itu sih lebih ke komunikasi yang tenang, yang terarah gitu Pak. Saya pengennya seperti itu sih. Harapan saya Pak Rahmat nantinya bisa membantu saya untuk mencari kekurangan, jangan cari kelebihan saya Pak. Kalau kelebihan saya juga gemar mencari, cuman yang sulit saya temukan adalah kekurangan-kekurangan yang harus saya evaluasi nantinya. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Rahmat menjadi observer. Jadi dua dari kompetensi ini yang dicapai tadi itu mengerucut lagi ke yang komunikasi tadi ya. Nanti Ibu kapan Ibu akan merencanakan kegiatan coaching? Hari ini apa Pak Rahmat full nih jadwalnya? Ini kan sekitar masih jam 9 Pak hari ini Pak. Sebenarnya coach saya ini minta hari ini gitu loh Pak. Cuman saya sampaikan sebentar Bu, saya masih harus konsultasi dulu, konfirmasi dulu sama observer saya. Mungkin kalau Pak Rahmat hari ini ada waktu, habis dulu kita bisa langsung take action. Tapi kalau Pak Rahmat hari ini nggak bisa, nggak apa-apa Pak. Nanti kita atur jadwal sesuai jadwal yang Pak Rahmat bisa. Gitu. Karena di sini saya butuh bantuan Pak Rahmat ini. Dan itu sekarang Ibu, saya punya waktu. Misalkan nanti jam 12 ini saya kan memiliki waktu jatuh juga. Jadi jam 12.10 itu sudah selesai sebenarnya. Jadi ada yang dipulangkan, jadi saya punya waktu luang untuk itu. Oh bisa nggak Pak? Oh alhamdulillah. Ini Pak, kalau berkenan rencananya di sini sudah Pak untuk kegiatan coachingnya. Tapi kalaupun Pak Rahmat
tidak bisa, nanti kita bisa kontak-kontak saya yang menyesuaikan lokasinya. Terima kasih Bu. Ini nanti kita saya lupa ya, makasih sama sama Pak Rahman, karena Pak Rahman yang akan membantu saya. Bisa kayak Pak nanti jam 12 nih Pak. Dulu bisa jam setengah 1 kita jumpa. Oke, siap-siap Pak, nanti saya siapkan ruangannya yang kondusif dan efektif ya Pak ya. Kalau gitu makasih banyak Pak Rahman sudah meluangkan waktu. Semoga nanti saya dapat bantu kegiatan. Amin, iya amin. Terima kasih loh Pak Rahman. Oke pun Pak Rahman, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Dini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Dini gimana, sehat Bu? Ya, alhamdulillah selalu sehat Bu. Kalau sudah jadi ibu ini nggak bisa sakit. Iya, nggak boleh katanya ya. Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit. Nanti seisi rumah juga ikut nggak kan? Betul sekali Bu. Iya. Ini Bu Dini, saya ini alhamdulillah ketemu Bu Dini. Saya kemarin ngecek Bu Dini ya. Iya itu, saya tuh pengen kenapa nih Bu Yuni, kayaknya ada sesuatu yang penting di hidup saya. Betul. Jadi ini kenapa ini, kalau boleh tahu ada apa hari ini Bu Yuni? Saya ingin bercerita sedikit sama Bu Dini. Boleh Bu Dini? Banyak pun nggak apa-apa, monggo. Mau cerita tentang apa? Ini Bu Dini, saya kan lihat anak-anak itu, murid saya nih yang begini ya, di kelas itu kok kurang apa ya Bu Dini, kurang empatinya ke sesama temennya itu, menurut saya itu kurang gitu loh, sosialnya itu kurang. Mereka itu tidak terbiasa mengucapkan 3 kata ajaib itu Bu Dini, ya maaf, minta tolong, dan terima kasih. Iya itu. Saya perhatikan itu dalam kegiatan apapun, entah itu istirahat, apa itu kegiatan pembelajaran, itu kalau butuh ke temannya misalnya pelajaran ya Bu ya, pinjam pensil gitu, langsung diambil, kalau sudah kembalikan. Nggak izin ya? Nggak izin. Terus padahal temennya itu tahu ya, temennya diam saja. Kemudian ada barangnya jatuh, tahu nggak peduli gitu loh, kok kayak cuma gitu loh. Kalau sudah dibantu temannya harusnya kan biasanya terima kasih. Iya, nggak ada respon. Nggak ada respon, cuma gitu loh. Itu hampir semuanya seperti itu. Yang dihadapkan juga nggak ada respon juga. Saya ini sampai heran, kok bisa anak-anak sekarang ini seperti ini ya. Padahal itu saya sudah mengingatkan juga ke anak-anak itu loh. Tapi anak-anak tetap seperti itu di kegiatan apapun. Sudah mengajarkan ya. Iya. Sebentar, Bu Yuni ini sekarang di kelas berapa? Saya boleh tahu. Kelas 6 saya Bu. Sudah kelas 6. Iya, harusnya kan ngerti ya biasanya. Sudah masuk transisi SMP ya Bu ya sebetulnya. Iya Bu Dini. Maksudnya popularitas mereka semuanya seperti itu atau hanya sebagian dari murid ini? Hampir seperti itu. Cuma gitu. Saya perhatikan 3 kata aja itu ya Bu. Iya, jarang sekali saya dengar. Gini Bu Yuni, kalau saya boleh tahu ya, karena terkadang kita tuh dalam menyelesaikan masalah kita harus tahu backgroundnya, Iya. latar kebutuhan belajar mereka yang seperti apa, dan seperti itu. Iya. Ya. Itu kalau saya boleh tahu latar belakang siswa Bu Yuni adalah rata-rata keluarga yang seperti apa Bu? Mohon maaf. Kalau keluarga saya lihat nggak ada yang istilahnya broken home itu enggak. Oh nggak ada. Nggak ada. Iya, itu semuanya nggak ada orang tuanya lengkap kan. Iya. Nggak ada yang bercerai misalnya maaf dapat ibu tiri atau ayah. Iya, karena itu memang berpengaruh. Iya, ya. biasanya berpengaruh. Saya lihat nggak ada yang seperti itu. Tapi kayaknya anak-anak itu sudah cuek gitu. Cuek gitu. Saya sampai ya ampun, bapak kok seperti ini sih nak. Saya sering mengingatkan, ayo dibiasakan. Enggak, jarang sekali yang mau ngomong itu, mulutnya mau ngucap itu cek susahnya. Misalnya kalau saya paksa ketemu, ayo bilang terima kasih, itu enggak mau, saya malu, saya apa gitu. Jadi saya itu gemes sendiri gitu loh Bu. Maksudnya menurut Bu Yuni, setelah Bu Yuni memperhatikan perilaku murid ini, sejak kapan murid ini sudah mulai tidak terbiasa dengan 3 kata ajaib? Apakah saat mereka berada di tahap kelas 6 tadi, ataukah ini memang terjadi pada anak-anak usia di bawahnya saat mereka masih kelas-kelas muda seperti itu?
saya perhatikan ini kelas 5, saya kan sekarang kelas 6 Bu ya. Nah ini kelas 5 ini memang saya pegang, nah ini enggak ada masalah. Semenjak itu loh Bu Dini, habis sampai itu pandemi kan kita berhasil Bu Dini. Nah itu Pasca Covid. masa Covid, anak-anak sudah apa ya? Ya seperti tidak peduli cuma gitu loh sama temennya. Lebih ke Individu, betul ya. sekali itu Bu Dini. Oke, maksudnya dari masalah yang tadi disampaikan sama Bu Yuni bahwa ada beberapa anak yang kurang terbiasa dalam mengucapkan 3 kata ajai ya. Kalau saya perhatikan sepertinya ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional ya, di mana mereka lebih bersifat individual, maksudnya nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka sendiri. Betul sekali Bu Dini. Saya juga melihat itu ke anak-anak apa ya Bu, dalam kegiatan pembelajaran gitu ya, ayo berdiskusi, harusnya kan ada kerjasama, kalau menurut itu enggak cuek, ada bukunya kena apa ya, kesenggol jatuh, harusnya kan minta maaf ya, tapi itu enggak dibiarin gitu. Iya, dibiarin atau yang bukunya jatuh juga diambil sendiri. Iya, betul sekali. Saya sampai juga sendiri, ayo itu diambil, ayo bilang apa? Saya sampai seperti itu. Dari permasalahan ini sebenarnya situasi seperti apa? Hal seperti apa yang itu inginkan? Nah, saya pengennya anak-anak itu berubah, dibiasakan kalau misalnya ada teman yang berbuat baik hal seperti apa, coba berkata terima kasih. Itu kan sebagai apresiasi juga ke siswa yang menolong. Kemudian kalau misalnya dia butuh bantuan, coba dan bilang tolong, saya minta tolong ya, tolong, seperti itu. Kemudian kalau misalnya temannya berbuat dia berbuat salah, dia harus berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, maaf misalnya sudah melukai, sudah usir sama teman seperti itu enggak ada seperti itu yang saya inginkan dulu. Itu permasalahannya kita ya, karena memang sejak pasca Covid ini memang banyak anak-anak yang cenderung dengan sendirinya, dengan dunia mereka sendiri, tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya seperti itu. Dari apa yang Bu Yuni inginkan tadi, bahwa Bu Yuni menginginkan ada perubahan, betul sekali. Minimal anak-anak itu bisa menolong, bisa menciptakan. Iya. Nah, sejauh ini dari masalah yang Bu Yuni perhatikan, masalah yang terjadi pada anak didik Bu Yuni, apakah ada upaya yang sudah Bu Yuni lakukan sejauh ini? Upaya saya memberi contoh biasanya. Jadi saya itu tidak hanya menyuruh ya, kalau menurut saya sendiri ngomong misalnya piket, ayo sekarang piket, saya juga nyapu, bantu anak-anak, tidak hanya saya yang menyuruh. Misalnya saya ada yang punya penggadaian sebelum pinjam ya, nah, kalau sudah selesai terima kasih ya nak ya. Misalnya kalau minta tolong ambilkan itu, saya seperti itu komunikasinya dengan anak-anak. Jadi saya biasakan seperti itu supaya apa? Supaya anak-anak itu juga terbiasa. Tapi kok hanya sebagian sebagian kecil saja yang mau berubah. Ada anak yang memang benar-benar cuek yang nggak mau. Gitu. Ini Bu Yun, kan tadi sampean menyampaikan bahwa sudah memberikan contoh, bukan hanya sekedar materi, tapi sampai juga terjun untuk mempraktekkan langsung contoh-contoh positif kepada anak murid. Dalam melakukan upaya ini, upaya merubah perilaku murid, apakah Bu Yuni sudah mendapatkan dukungan atau bantuan dari orang lain? Saya sebenarnya belum sempat cerita juga ke teman-teman atau rekan-rekan di sekolah. Enggak, saya cuma selama ini saya masih mengobservasi itu. Nah ini mungkin saya bisa ngobrol sama Bu Dini, saya bisa nantinya itu muncul gitu ya. Pikir saya soalnya belum sempat juga ngobrol sama teman-teman gitu Bu Dini. Jadi memang masih dilakukan secara mandiri dimulai dari diri sendiri Bu Yuni untuk melakukan praktek positif baik di kelas seperti itu. Saya mau ke kelas saya dulu kan. Mungkin nantinya terus kira-kira
ya, rencana Bu Yuni ke depannya, upaya yang akan lebih intensifkan lagi dalam merubah perilaku anak kira-kira? Saya ini berpikir kalau zamannya saya dulu, Ya. itu loh Bu, apa tuh bikin surat. Saya ingat dulu waktu di SMP itu, jadi di tiap kelas itu ada kotak surat. Ya. Jadi kita misalnya ada teman yang sudah berbuat baik, itu kita menulis surat, nanti kita tulis ya Bu ya, nanti kita masukkan ke kotak, nanti di apa itu dibagikan ke temannya. Oh ini ada surat untuk apa? Gitu. Jadi saya berpikir coba apa itu kan sambil melatih kemampuan literasi anak juga gitu Mas. Jadi kotak surat untuk masing-masing anak atau enggak satu kotak suratnya? Nah itu saya pinginnya seperti itu. Kalau dulu kan ada kayak papan apa ya Bu ya, papan apa sih kalau dulu tuh papan kayak ekspresi gitu loh Bu. Terima kasih papan kebaikan. Temannya sudah berbuat apa baik hari ini, jadi anak menulis di kertas itu, jadi teman-temannya yang lain bisa baca. Nah sekarang ini anak kan jarang tulis surat gitu ya, sedangkan ada surat itu ada di materi kelas 6. Nah itu pengen saya masukkan ke situ. Itu saya pengen jadi anak-anak mengucapkan terima kasih atau mau mengucapkan apa itu permintaan maaf bisa melalui surat. Jadi tiap hari nanti ada yang bagian Pak Pos gitu, saya kan cek, oh kamu dapat surat gini-gini nanti dibacakan. Mungkin dengan itu anak lebih apa ya begini ya, lebih senang, lebih merasa dihargai. Termasuk salah satu perubahan, karena terkadang anak-anak itu untuk ngomong langsung itu butuh malu, apalagi kepada lawan jenis. Kadang mau ngomong terima kasih kalau sama cewek takut digojlokin gitu. Kelas 6 kan udah sudah masih bisa aja gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi saya sempat terpikir untuk bikin kayak gitu apa ya, saya gitu. Iya bagus sekali sebenarnya, karena memang ada materi ada kelas 6 sehingga nanti ini bisa mengkolaborasikan antara penerapan perilaku sosial emosional, pengembangan KSE itu yang dipadukan ke dalam materi surat tadi. Memang karena memang anak-anak itu terkadang dengan pembiasaan hanya nulis itu nanti bisa akan muncul biasanya akan terbiasa. Karena memang anak berbeda-beda karakternya. Ya, bagus ini sebenarnya ini termasuk inovasi juga ini. Jadi selain anak-anak dapat kegiatan baru, juga saya rasa ide yang Bu Yuni munculkan ini juga bisa merupakan suatu upaya yang bagus dalam meningkatkan menumbuhkan perubahan positif terhadap sosial emosionalnya anak muridnya. Jadi saya ingin seperti itu. Jadi muncul ide. Alhamdulillah dari ini ya Bu ya. Jadi aku terpikirkan gitu loh. Apa Bu ini maksudnya ada rencana lagi selain membuat kotak surat yang mana rencana itu nanti bisa berdampak positif kepada perubahan sosial emosionalnya? Nah, misalnya kalau anak-anak sudah dapat surat itu ya, nah saya ingin dibacakan di depan. Oh gitu ya. Jadi kemampuan apa ya Bu ya, melatih komunikasi anak, percaya diri seperti itu. Jadi anak juga tahu, oh saya sudah berbuat salah, jadi nanti dari situ mungkin timbul kesadaran dirinya sendiri, saya harus seperti ini. Kalau misalnya saya berbuat salah biar gak malu saya langsung gitu, minta maaf seperti itu. Kalau ada teman yang berbuat baik juga saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya udah bagus nih, udah nemu ide, gak usah kecilin. Udah nemu ide, bagus. Ini Bu Yun, kalau boleh saya tahu, anak ini merasa individual ini kira-kira menurut Bu Yuni kalau sampai memberikan skala dari 1 sampai 10, anak-anak ini yang kelas 6 ini berada pada posisi skala berapa, dan harapan Bu Yuni nantinya mereka bisa mencapai skala. Kalau di awal itu tidak sama sekali, itu paling tidak itu 5 ya Bu. 5. Jadi saya paling tidak itu tingkatkan, kalau 10 mungkin langsung terlalu naik gitu ya. Sulit ya. Ke 7 atau 8 itu saya sudah alhamdulillah. Istilahnya ada peningkatan betul sekali. Tapi perubahan tetap dilakukan secara terus secara bertahap.
kontennya. Saya rasa Bu Yuni sudah apa, dari percakapan kita Bu Yuni sepertinya sudah menemukan Iya. Jadi dan rencana yang akan diterapkan. Tapi kira-kira kapan ini Bu? Maksudnya actionnya? saya mungkin untuk minggu-minggu ini masih belum ya Bu. Jadi saya akan merancang dulu kayak gimana sih kegiatannya nanti yang anak-anak senang, yang menarik gitu. Jadi mungkin 2 minggu lagi saya akan coba buat kotak surat, sudah menyiapkan Dan sosialisasi juga ya anak seperti itu. Ya, alhamdulillah. Bismillah ya Bu ya. Semoga harapannya bisa membawa perubahan. Amin. Ya, terima kasih. Apa nih kira-kira nih yang Bu Yuni dapat dari kegiatan coaching hari ini? Itu kok tiba-tiba langsung terbesit gitu loh. Padahal yang awal itu sempat saya tidak terpikirkan loh Bu. Jadi saya cuma gini tok. Oh coba ya pakai papan kebaikan gitu. Tapi kok terlalu umum gitu ya. Iya udah biasa. Meskipun kita zamannya anak pakai WA, tapi kok apa ya? Saya pengen nyari yang unik, yang kayak apa ya? Penasaran anak. Kalau suratnya buka penasaran gitu ya. Ya di terus kok ya nyambung ya Sama materi yang ada di kelas. Iya, Pokoknya sangat bagus sekali. Sekalian mengajarkan ya Bu ya cara menulis surat yang baik. Iya, betul sekali. Oke Bu Yuni, langsung action. Kapan Bu Yuni bisa langsung dipraktekkan sehingga apa yang kita rencanakan ini tidak hanya menggenang di pemikiran saja ya Bu ya, tapi bisa kita realisasikan. Terus boleh dong kalau kita ketemu lagi, saya ingin tahu Iya, siap Bu. progres perubahan dari siswa Bu Yuni kelas 6 nanti. Baik, saya nanti akan menghubungi Bu Dini ya. Oke, boleh. Kira-kira lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu Dini. Enggak apa-apa kok, yang menemukan ide juga Bu Yuni sendiri kok. Ya. Makasih ya Bu Dini ya. Iya. Oh itu saya pamit dulu ya. Oh, iya. Kebetulan ada agenda lanjutan. Oh, iya, terima kasih Bu Dini. Iya, siap Bu Yun. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya Bu Dini ya. Alhamdulillah Pak, sudah selesai kegiatan coaching saya. Jadi gimana Pak Rahmat? Saya butuh masukan nih dari Pak Tadi Rahmat. yang saya lihat tadi dari pengamatannya saya ada di ini bagaimana Ibu ini juga kasar dari kegiatan pengamatan tadi dan kita punya Gimana ya? Sebenarnya tadi kegiatan coaching itu saya merasa kayak santai sih ya Pak ya, kayak wis kayak komunikasinya tuh kayak udah lucu gitu ya, sesuai dengan perasaan kita. Cuman memang ada sedikit perbedaan nih Pak. Kalau saya tuh nggak ada observer, saya tuh kalau bertanya kadang suka nggak mikir loh Pak. Cuman kalau ada Pak Anwar tadi sebagai pengamat kok saya mau melontarkan pertanyaan itu masih mikir-mikir. Baik nggak jadi nggak jadi nanya ya. Akhirnya saya begitu Pak Rahmat karena ada observer itu tadi. Jadi kita bilang tadi apa yang berkaitan dengan Bu ini sudah cukup baik gitu. Sudah cukup baik, sudah baik karena sudah menggali dari apa yang dilakukan apa ke Bu Dini ke Bu ini jadi sudah cukup baik. Jadi pengamatan saya itu ya itu sudah ini kan sempurna. Sudah baik, tetapi perlu sini saya melakukan catatan baiknya. Jadi gimana Pak menurut Pak Rahmat tadi coaching yang sudah saya lakukan bersama dengan coach, saya berharap bisa tahu kekurangan saya maksudnya gitu. Tadi Bu ini yang dilakukan tadi sudah alhamdulillah sudah bisa membangun komunikasi baik dengan coachnya yaitu Ibu Yuni. Tadi dari sini saya melakukan satu pengamatan dengan melakukan catatan-catatan baik dan catatan-catatan yang perlu Ibu ini tekan di depannya itu catatan baiknya di sini Ibu tadi itu membangun komunikasi yang ceria. Ibu Yuni tadi tidak canggung, sudah menyatu tadi, dan kemudian komunikasi sudah baik dengan yang dilakukan dengan Ibu Yuni dan tidak memiliki tekanan-tekanan. Jadi Ibu Yuni tadi itu tidak mengalami tekanan, jadi komunikasi sudah baik, jadi apa yang disampaikan dengan Ibu Yuni tadi kepada Bu Yuni itu
menggali informasi yang didapat atau mengatakan masalahnya dengan baik kepada ibu ini. Jadi pertanyaannya tadi sudah tadi ibu ini tadi sudah apa tadi untuk dinilai tadi bahwa apa tadi itu kompetensi yang ibu gali tadi itu kan tadi ada dua, kompetensi dengan baik, pendataan, dan yang kedua adalah pertanyaan bahwa itu sudah mencakup semuanya. Ya. Tapi saya memiliki catatan kecil di sini. Perlunya ibu tadi melakukan apa sebelum melakukan coaching jadi biar tidak buka-buka HP ya. Nah, lebih baiknya ibu itu melakukan catatan kecil, membuat catatan kecil apa yang ingin disampaikan kepada ibu. Jadi ibu tidak perlu buka-buka HP. Sehingga saya punya list pertanyaan maksudnya ya Pak ya. Catatan kecil itu kan boleh. Kan boleh catatan kecil yang ingin disampaikan kepada ibu. Jadi ibu tidak perlu dan buka HP. Tadi HP-nya mati, kalau itu kan catatan kecil dalam artian maksudnya berbentuk buku ya Pak ya, nggak nyatet di HP maksudnya. Saya memang mohon maaf Pak, saya nggak tahu kalau ternyata itu ada dampak negatifnya. Jadi memang saya tuh sembarang catatan not semuanya saya taruh di HP memang. Buat saya kan tapi kalau menurut ibu Dini itu enak. Betul Pak, ini termasuk masukan ke saya karena memang radiasi HP terkadang juga mengganggu fokus Pak ya kayak gitu. Ya betul Pak. Jadi kalau catatan itu kalau berupa buku itu kan mengganggu. Tidak mengganggu Pak. Kalau merupakan buku. Nah kata kecil. Oh kata kecil. Kata kecil kan enak itu kalau masih buku kan nggak bisa. Kalau itu catatan kecil lebih apakah kecil kan bisa diangkat bisa dijadikan. Betul Pak. Ini yang saya inginkan. Jadi saya tadi sudah cukup baik. Dari komunikasi itu sudah cukup baik. Pertanyaannya itu sudah pertanyaan terbuka dari apa yang ditanyakan ibu Bu Dini tadi ke ibu Yuni tadi itu sudah apa ya bisa merangsang Bu Yuni untuk menjawabnya dengan lugas, dengan tenang, juga santai. Nah, nanti ibu kan tidak berhenti di sini kita akan melakukan kegiatan coaching selanjutnya dengan teman. Mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan ibu untuk melakukan coaching selanjutnya. Ya saya berharap kompetensi yang bisa saya lebih maksimalkan lagi ya tentunya tetap di komunikasi ini Pak. Karena kenapa? Karena coaching sendiri adalah kegiatan membangun komunikasi Pak. Ya betul. Jadi secara nggak langsung sebenarnya inti saya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik karena nggak ada kata sempurna sebenarnya ya Pak. Jadi kita harus terus belajar untuk lebih baik. Itu sih harapan saya ke depannya maksudnya seperti itu. Benar 100% ya Pak yang jadi terangkan dengan ibu ini tadi tentang komunikasi baik itu malah kan kita coaching ini kan komunikasi. Betul. Jadi yang kita poin utama memang tentang belajar komunikasi ya Pak ya. Jadi banyak ke depannya itu mungkin komunikasi itu ya. Iya, saya pengen lebih baik lagi yang meskipun sudah bisa melakukan hal-hal positif tetap harus ditingkatkan gitu loh Pak. Yang penting lagi tadi Ibu sampaikan saya catatan kecil jadi bikin bisa jadi evaluasi saya ya Pak ya untuk kegiatan coaching. Terima kasih Ibu. Iya saya Pak Rahmat yang berterima kasih Pak Rahmat sudah menjadi observer saya. Saya juga terima kasih telah ikut admin juga dalam terima kasih banyak loh Pak Rahmat. Semoga nanti kedepannya saya bisa membaik mohon doanya. Dan saya cukupkan sekian Bu ya. Bila nanti ada kata dari saya sebagai pengamat mungkin yang berkenan di hati Ibu ini saya juga insya Allah semuanya berkenan dan sangat penting buat saya untuk melakukan evaluasi. Terima kasih.